Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita, membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Dan alhamdulillah kita sampai saat ini mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang akan kita bahas yaitu berkaitan syafaat ketika kita berada di padang mahsyar, syafaat ketika kita berada di mizan. Mizan itu timbangan, atau ntar terakhir berada di sirot atau jembatan. Jembatan itu dia memanjang. Kalau disebutkan di sini alamatani jahannam, dia itu terbentang di atas neraka. Jadi kalau dilihat tidak mungkin bisa lolos sudah, karena yang terjadi yang kejadian itu berkaitan dengan hukum amal, bukan hukum alam ya, hukum amal. Tapi ketika kita banyak amal, banyak kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, karena dunia adalah mazruatul akhirah, dunia adalah sawah atau ladang kita bercocok tanam untuk kita memperoleh bekal sebanyak-banyaknya agar dipermudah kita berada di padang mahsyar, ikut menikmati haud atau telaga, atau kita berada di mizan dalam timbangan. Jadi berat amal kebaikannya lebih besar dibanding keburukannya. Setelah itu kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berada menyeberang sirot, itu kita dalam keadaan yang lancar. Syukur-syukur kita masuk di surga itu bigoir hisab, tanpa perhitungan atau tanpa dihitung lagi. Itu orang-orang pilihan yang mungkin hanya beberapa, kalau di dalam teks hadis itu ada puluhan ribu saja yang bigoir hisab. Jadi masuk surga itu bigoir hisab, tanpa perhitungan. Apakah kita berbuat baik masih perhitungan saja? Toh surga suatu saat kita, kalau memang benar-benar kebaikan itu li rahmatillah, li ridallah, maka itu bisa jadi amal perbuatan kita menjadi sebab kita masuk surga bighairi hisab. Maka janganlah kita mikir hitung-hitungan, apalagi apa yang kita perbuat. Maka ketika nggak ada perhitungannya, sudah lillahi ta'ala memantapkan apa yang di dalam hati, maka itu namanya hubungan ubudiyah. Jadi kalau dikerjakan lewat amal, lewat jawarih ini, tangan semuanya yang ada di badan kita itu pelaksanaan, bukti keimanan apa yang ada di dalam hati kita. Maka pada malam hari ini kita akan membahas al-haudu wal mizan was-sirat. Al-haud itu adalah telaga, wal mizan itu timbangan. Jadi kalau kita secara filosofi, apakah kita dipertimbangkan? Jadi apakah dipertimbangkan kita mendapat kenikmatan yang sangat besar yaitu surga, atau sebaliknya? Kemudian setelah itu kita sirot. Maka orang yang banyak amalnya li rahmatillah, li ridallah. Jadi untuk agar kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keridhaan Allah, maka jangan takut. Maka gambaran-gambaran ini bisa dijelaskan yang tidak dijelaskan oleh umat kepada umat sebelumnya. Maka ini adalah pengetahuan untuk kita, karena ini sesuatu yang gaib, sesuatu yang kita tidak tahu. Bahkan wala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara bibalil bashar. Jadi enggak bisa dibayangkan kenikmatannya seperti apa, siksanya seperti apa, tidak bisa dibayangkan oleh mata kita memandang, oleh pikiran kita, atau yang terdetik di dalam hati kita. Maka inilah keunggulan atau kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai digambarkan seperti itu. Apakah suatu saat apa yang digambarkan seperti ini, karena ini adalah majasi, kiasan, bisa jadi berapa persennya sama. Karena ini adalah mempercayai hal gaib
itu menjadi akidah kita, menjadi keyakinan kita. Maka inilah menjadi kebanggaan umat Muhammad SAW, bisa dijelaskan, bisa dibocorkan rahasia-rahasia gaib tentang telaga, kemudian tentang mizan, timbangan, kemudian sirat. Wa mimma akramallahu ta'ala bihadil ummah Muhammadiyah. Jadi kemuliaan dari umat Muhammad. Ma akramallahu ta'ala binal ilmi 'anil haudi wal mizan was sirati mimma lam yufassal li ummatin sabiqah. Jadi dijelaskan pengetahuan sedikit ini masih. Karena pasti tidak akan bisa dijelaskan secara rinci, tapi kita ada bocorannya gitu maksudnya. Tentang pengetahuan haud, telaga. Ada yang menyebutkan telaga Kausar. Jadi Kausar itu banyak sekali, kenikmatan yang banyak. Jadi kalau minum telaga Kausar itu, kalau minum itu sudah enggak merasakan kehausan lagi. Terus apa gunanya? Misalkan di sana banyak makanan, banyak, itu kan sebenarnya gambaran. Bisa jadi itu surga sudah seperti ini. Seperti kita seperti ini. Kita saling bertemu seperti ini. Ini adalah gambaran-gambaran surga yang bisa kita rasakan di dunia. Maka kalau dibayangkan nih hanya sedikit saja, pasti tidak bisa membayangkan karena sudah tidak bisa diterka oleh pikiran, mata, dan apa yang terdetik di dalam hati kita. Ini berkaitan dengan haud atau telaga. Jadi telaga itu ada airnya. Wa ammal haud, apa pengertian telaga? Haud. Fahuwa tawilun jiddan. Jadi haud itu panjang. Panjang banget ya, jiddan itu banget. Masafatu tulihi nahwa sayru syahri bimarkabin musri. Jadi panjangnya kalau diperkirakan itu telaga ini yang ada airnya ya. Jadi kalau telaga ini bisa difungsikan ketika kita berada di padang mahsyar hari kiamat, setelah hari kiamat itu kan dalam keadaan panas. Tapi haud itu ntar haud yang puncak itu ada di surga dia. Ada juga haud yang ketika kita berada di padang mahsyar. Maka perkiraannya panjangnya itu nahwa sayri syah, jadi perjalanan 1 bulan dengan kendaraan yang cepat. Jadi selama 1 bulan dengan kendaraan yang cepat itu panjangnya seperti itu. Takriban. Kemungkinan seperti itu, musri yang cepat. Maka ini adalah gambaran kecil. Wa nawahihi wasi'atun mutasawiyatun. Sisi-sisinya nih, telaga ini hampir sama. Jadi kalau di sini kan arah barat, timur, selatan, utara. Kalau di sana udah enggak ada arah. Karena kita ya sudah alam akhirat enggak ada arah apa. Namanya seperti apa kita nggak tahu karena arah barat, timur, kemudian selatan, utara itu ada di dunia saja. Kalau akhirat itu saya tidak tahu, tapi di sini menyebutkan nawahihi, sisi-sisinya. Sisi-sisinya itu mutasaan, luasnya itu sama, mutasawiyah sama sisi-sisinya. Atyabu rihan minal miski, sampai bau telaganya ini wangi dia. Jadi ada di Al-Qur'an itu anhar ada sungai-sungai minal laban dari susu. Kemudian ada sungai-sungai dari khomer, ada dari khomer atau yang sekarang yang bikin ada seseorang yang bikin mabok apa itu ada di sana. Kemudian ada anharun, kemudian ada sungai-sungai yang di sana itu madu. Apakah di sana madunya sama dengan yang di sini? Berarti kalau di sana banyak madu, semut, apakah ada semutnya? Allah alam, tidak mungkin ada karena di sana itu kenikmatannya tidak sama kenikmatan yang di sini. Maka penyebutan yang di sana itu hampir sama menyerupai di sini. Biar apa? Kenapa ada penyebutan itu? Ada penyebutan sungai apa itu? Madu, sungai susu, kemudian sungai dari Homer karena ini gambaran. Orang tidak bisa membayangkan, maka digambarkan dengan kenikmatan yang enak-enak yang ada di dunia. Maka baunya atyab rihan, maka baunya minal miski, dari wangi sekali. Wa ahla minal asal, mungkin lebih manis daripada asal, daripada madu. Wa abjadu minal laban, lebih jernih. Jadi lebih jernih daripada susu yang ada di telaga al-haud tadi. Wa abradu minat talji, lebih sejuk dari es. Yang penting enak saja, sejuk saja. Jadi kalau kita terlalu dingin,
juga tidak baik buat kita. Kita juga tidak bakal kuat. Kalau terlalu panas juga tidak bisa kuat. Maka yang sejuk saja. Jadi yang dinikmati itu enak saja. Maka gambaran kenikmatan yang di sana, yang di surga itu sudah tidak bisa terpikirkan lagi. Maka ketika kita tidak kuat di dunia, menghadapi banyak problem, masalah, atau mungkin jejak daripada kesalahan kita di masa lalu, maka ketika melafalkan zikir la haula wala quwata illa billah, setelah itu hadis setelahnya, kanzun min kunuzil jannah. Maka ketika la haula wala quwata illa billah itu menimbulkan kekuatan. Setelah kita menjadi kuat, maka diambilkan simpanan dari simpanan surga. Hanya diambilkan dari simpanan surga. Kalau la haula wala quwatanya ini benar-benar kuat, sudah masuk benar-benar, maka kanzun, maka la haula ini, zikir la haula wala quwata illa ini sebagai simpanan dari simpanan surga. Itu. Ngantuk? minum dulu. Jadi ini bagaikan dia itu menyimpan, mengeluarkan, atau Allah itu memberikan kenikmatan kanzun min kunuzil jannah. Jadi la haula quwata, maka bacalah la haula la quwata illa billah hil aliyil azim kanzun min kunuzil jannah. Simpanan dari simpanan surga. Kalau terputus hanya la haula la quwata illa billah, dia menjadi kekuatan. Tapi kalau dilanjutkan kanzun min kunuzil jannah, maka kenikmatan itu mengikuti kekuatan la haula la quwata illa billah. Itu ya, kanzun min kunuzil jannah. Saya lanjutkan lagi. Jadi ini gambaran haud, air yang ada di telaga. Man syariba minhu syarbatan lam yadhma' ba'da abadan. Orang yang minum dari telaga Kausar itu, coba diminum dulu. Biar udah ya. Tidak, saya yang minum aja. Jadi kalau orang ketika di padang mahsyar, di dalam hadis itu matahari itu ada beberapa kilo saja di atas kita. Itu kan panas. Maka yang terjadi ketika seperti itu, adalah hukum amal kebaikannya. Bahkan bisa menikmati air di telaga tadi, di haud ini, karena hukum amalnya. Ya, karena hukum amalnya. Maka ketika menikmati haud atau air telaga itu di padang mahsyar itu dari saluran dari surga. Jadi puncaknya ntar ketika sudah menyeberang lolos di Sirat itu baru kita bertemu surga. Itu ya. Masih ngantuk, Bu? Enggak ya? Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan. Barang siapa yang meminum air dari telaga Kausar ini, lam yadhma abadan, dia tidak bakal haus, satu teguk saja. Jadi kalau tadi ibu minum seteguk itu insya Allah enggak bakal ngantuk. Ya alhamdulillah kan, benar. Itu tidak bakal ngantuk. Kenapa setelah itu surga itu kok digambarkan makanan, ketika kita mengambil makanan enggak habis-habis. Dilayani oleh wildan namanya. Jadi pelayan kita itu namanya wildanu mukhalladun. Jadi pelayan-pelayan anak-anak. Siapa itu orang yang anak-anak yang meninggal di waktu bayi? Siapa yang punya anak? Siapa yang punya anak meninggal di waktu bayi? Mereka punya, Bu. Yang punya itu yang akan melayani, dan mereka itu kekal melayani kita. Apalagi punya anak, dia akan melayani orang tuanya. Wildan, dia akan menjadi, namanya wildan. Wildanum mukhalladun. Dia menjadi anak-anak yang kekal. Mungkin bisa bercanda dengan mereka. Karena bercandaan anak-anak ini enggak ada yang kotor. Selalu menyenangkan bagi orang yang mendengarkan, dia menyenangkan. Terus kenapa gambaran itu ada makanan yang banyak, ada buah-buahan, ketika mengambil itu tumbuh lagi itu. Bahkan ini yang dijelaskan tadi, minum seteguk saja itu enggak bakal haus.
Maka yang dijelaskan secara fisik surga itu sebenarnya majazi, kiasan. Karena apa? Karena orang awam itu yakinnya itu susah kan? Orang awam itu yakinnya susah, maka harus digambarkan dengan fisik. Dengan fisik yang ada di sini. Jadi dengan fisik yang ada di sini. Yang digambarkan yang di dalam Al-Quran itu secara fisik, kenikmatannya melebihi yang digambarkan sudah. Makanya di situ tuh ada, kita juga makan kalau di stasiun makan otak apa ya? Otak ikan ya, benar kan? Di sana juga ada. Waktu di surga pertama kali yang dimakan apa? Apa coba yang dimakan? Jadi di dalam riwayat yang dimakan itu adalah otak ikan. Yang dimakan otak ikan. Daging burung itu ada. Wa ma yastahi. Jadi yang kita inginkan itu pasti ada. Asalkan keinginan kamu yang di sini, pengalaman yang di dunia itu benar-benar entar memang benar-benar menginginkan. Jadi mau ingin apa saja, wa ma yastahi, apa yang dikehendaki pasti akan tercapai. Maka minum seteguk aja dia tidak bakal haus. Apalagi entar ya tidak mungkin ya dia minum minum madu, susu itu sudah. Jangan-jangan seperti ini sudah gambaran surga. Jadi kalau saya lihat jadi misalkan nenek saya itu sakit ya, sudah hampir setahun itu sakit. Tiba-tiba melebihi setahun dia sembuh. Kebahagiaan yang ada di sini melihat nenek saya yang sembuh itu bagian dari surga. Itu gambaran kecil. Atau misalkan lihat anak ibu makannya lahap. Jadi kalau dia benar-benar di hati itu merasa plong, bahagia, sampai permasalahannya itu yang kita alami itu sepertinya hilang, itu salah satu gambarannya. Ya kalau sudah minum telaga Kausar, air telaga itu minum sekali sudah enggak bakal haus. Buat apa minum susu, air yang dari sungai tadi, kemudian air homer, kemudian air madu, itu semuanya sudah terpenuhi. Karena tadi hukum amal tadi ya. Itu. Saya lanjutkan. Walam yusawwida wajhu, sampai meminumnya itu udah. Di surga itu kelihatan udah cerah aja. Seperti yang di sini nih kan kalau datang sudah cerah semua kan. Lihat nih. Jadi udah enggak lihat. Jadi ibu tadi meskipun ngantuk itu cerah aja lah. Hanya mungkin capek ya Bu ya. Ya mungkin capek, lelah habis kerja gitu ya. Jadi seperti itu sudah. Maka celotehan, omongan-omongan ahli surga itu enggak ada yang menyakitkan telinga. Bahkan anak kecil pun enggak ada. Itu saking kenikmatannya itu apa yang didengar itu sudah menuai kenikmatan. Yajri fihi mizabani yamuddani minal jannah. Jadi ada di Telaga Kausar itu kan ada saluran. Ada saluran, jadi kan karena orang itu banyak, itu ada salurannya memanjang. Orang yang minum itu tidak direpotkan. Karena jauhnya, karena dalamnya sudah tersedia semuanya. Maka dari padang mahsyar itu sudah dipersiapkan. Orang yang beramal banyak tanpa perhitungan itu sudah akan sampai ke surga dengan mudah. Yang membiasakan di sini meskipun penuh perjuangan, beramal dengan mudah tanpa perhitungan, fisarro'i waddorro, dalam keadaan kita senang dan susah, dia tetap melakukan itu sudah gambaran kita di penghujung tinggal membuka pintu surga saja, tinggal masuk saja. Itu. Maka itu memanjang. Intinya apa? Memudahkan bagi orang yang akan minum air telaga itu. Ahaduhuma min dhahabin wal akhar min waraq. Ada saluran itu yang terbuat dari emas. Ada yang dari waraq atau fiddah. Atau dia terbuat dari perak. Wa aqwabu ka'ada di nujumi sama. Bayangkan gelasnya aja itu enggak
Jangan sampai khawatir kita kehabisan gelas. Ka'ada di nujumi sama dia seperti jumlahnya bintang yang ada di langit. Berarti saking banyaknya. Intinya dimudahkan semua. Kalau amalmu fisarro wadorroi, amal kamu, amal baikmu dalam keadaan senang dan susah itu kamu utamakan. Pasti sudah akan masuk ke pintu surga. Mau menakutkannya neraka seperti apa, gambaran jembatan seperti apa, itu enggak bakal berani dengan amal soleh yang kita lakukan di sini. Asalkan biridullah dan birahmatillah. Jadi apa yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan birahmatillah, dengan rahmat Allah. Wa ahluhu man tamassaka bi syariati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang minum telaga Kausar itu orang yang mencintai Rasulullah dengan memegang teguh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita lakukan. Meskipun kita minim ilmu terhadap Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah, paling tidak kita tidak enggan untuk bisa mendengarkan sesuatu tentang Rasulullah. Dan ini semuanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yubaddilu walam yughayyiru walam yattakhidhu aqidatan ghairu ma'alaihi nabi wa ashabu, dan tidak merubah-rubah, tidak mengada-ada tentang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah yang semua diutarakan Rasulullah dilakukan semampunya, semampu kita. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan Rasulullah dilakukan semampu kita. Asalkan itu dasarnya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena telaga ini punya Rasulullah. Setiap nabi itu punya haud, punya telaganya masing-masing. Berarti umatnya akan menuju ke sana. Berarti haud yang di sini maksudnya haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umatnya, maka diberi porsi untuk bisa menikmati haud. Air haud ini, air telaga ini, agar kita tidak kepanasan di padang mahsyar. Itu. Asalkan tidak merubah akidah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma man ghayyara aw badala, adapun orang yang mengubah kemudian mengganti akidah Rasulullah, mempermainkan, meremehkan, fa innahu yutrad anhu kal murtad, mereka akan diusir dari telaga itu seperti orang yang keluar. Wal mukhalif li jama'ati anil muslimin minal muslimin, dia bertentangan dengan jamaah orang-orang muslim kebanyakan. Itu tidak boleh. Nah, seperti ini kan kita pengen dilihat kan di atas sana oleh Allah. Maka seperti ini bagian dari sawadul a'dham. Ini adalah titik-titik besar. Maka kalau kita berdoa sendiri tetap terkabul, tapi lebih terkabul doa kita ketika berjamaah. Sawat itu titik hitam besar kelihatan di situ. Maka malaikat itu akan mencari yaltamisun, mencari orang-orang yang seperti ini, yang mengingat Allah, yang mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya kepada keduanya. Seperti orang yang dia menentang atau bertentangan dengan jamaah orang muslim, kal khawarij, seperti orang khawarij, warwafid, wal mu'tazilah, wadzulmah al jairin, orang yang zalim, orang yang mendolimi orang lain tidak bakal menikmati telaga haud. Wal mu'lin bil kaba'ir al mustakhif bil ma'asi, orang yang punya dosa besar, orang yang punya kesalahan besar, jangan diumumkin. Saya dulu pernah gini, jangan. Itu namanya al-mutajahir, orang yang punya kesalahan di masa lalu, orang yang punya dosa besar jangan diungkapkan. Jadi kalau mau konsultasi ke saya udah cukup. Jangan melafalkan dosa-dosa yang lalu. Saya kalau orang ada yang misalkan ada orang yang konsultasi gitu, ketika sudah sampai ke kesalahan dia udah stop. Saya bilang stop. Kadang dia nangis terus seperti itu. Mungkin saking menyesalnya. Sudah jangan stop. Saya tapi ini Pak Ustaz, udah stop. Tuh, sampai seperti itu. Karena ini enggak boleh, Bu. Sudah simpan, sudah bisa berubah, ya sudah. Itu namanya al-mutajahir, orang yang mengumumkan. Karena itu sudah disembunyikan sama Allah itu. Itu ya. Cukup bertobat saja, banyak beristighfar. Ini yang tidak boleh, yang tidak bisa menikmati air dari telaga Kausar.
Al-mu'lin itu orang yang mengumumkan, saya dulu itu pembunuh, sekarang tobat. Enggak boleh juga. Al-mu'lin bil kabair, orang yang mengungkapkan masa lalunya. Seharusnya jangan diungkapkan, sembunyikan, malu. Udah akhirnya nangis. Tapi saya belum puas Pak Ustadz, sudah cukup, jangan diungkapkan. Jadi ketika sudah masuk ke bab dia membuka aibnya, sudah cukup. Kenapa al-mustakhid? Karena Allah menyembunyikan kesalahan dia di masa lalu. Wa ahlu zaigi wal bid'i wal kufar. Jadi orang yang mengada-ada ya dalam sholat berbahasa Arab diganti berbahasa Jawa, tidak boleh. Berbahasa Indonesia tidak boleh. Itu kan mengada-ada namanya. Atau penyelewengan zaigun, menyelewengkan. Wal kufar, orang yang tertutup. Jadi sudah tahu benar, dia tidak mengikuti. Kufar namanya. Wa awalun nas wurudan alih. Siapa yang pertama kali datang ke telaga itu? Fuqaraul muhajirin. Jadi orang-orang fakirnya muhajir. Jadi sahabat Rasulullah. Orang yang berhijrah sahabat Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu orang fakirnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal haudi yang tadru mayyaridu alaihi minal ummah. Jadi Rasulullah sudah standby di situ. Jadi kita tinggal menuju saja, sudah standby. Mungkin bisa melihat tuh langsung. Asalkan jangan ngantuk ya, Bu. Iya. Oke, selanjutnya wa amal mizan. Yang tadi itu haud, telaga Kausar. Sekarang mizan. Tadi ini yang tadi telaga ya. Nah, sekarang ini timbangan, mizan namanya, mizan. Fahuwa khalqun adim min khalqillah. Nah, mizan ini adalah khalqun, ciptaan Allah yang agung, yang besar. Dari ciptaan Allah, lau wuzinat fis samawati wal ard lawasiat. Maka besarnya timbangan itu lebih besar daripada langit dan bumi. Langit dan bumi ada di mana, Bu? Ayo, langit dan bumi ada di dunia. Kalau mizan ada di akhirat. Ya. Kalau kita misalkan ada teman kita penggali kubur. Ada pemugaran jalan atau bikin ini ya, bikin jalan raya. Itu kan harus diangkat kuburannya, harus digusur ya. Orang masuk sampai ke mayit di alam kubur apa masih di dunia? Masih di dunia. Jadi sama saja tadi. Bumi dan langit di dunia. Mizan ada di akhirat. Kalau ditimbang gedenya lebih gede mizan. Jadi kalau dipikir sekarang dunia berarti apa? Jadi kalau dipikir al-mizan itu sekarang mana? Ya beda alamnya, akhirat itu namanya. Jadi kalau dilihat dari sini ya tidak kelihatan. Jadi kalau kita menggali kubur ternyata itu ada tulangnya, itu masih alam dunia. Sedangkan ruh mayitnya ada di alam barzah. Ya tidak kelihatan mizan, meskipun mizan itu lebih besar dari langit dan bumi karena alamnya tidak sama aja dengan jin. Masih berada di alam dunia, masih ruang lingkup dunia. Nih, jin misalkan, jin. Ada gelas ini harus dihabiskan dulu. Nah ini ya, ini alam dunia nih. Ini alam dunia. Kita ini berada di alam kasar, dohir. Kita akan berada di alam dohir. Ada alam yang tidak kasat mata seperti alam jin. Ini seperti begini nih. Nah ini begini nih. Dia berdampingan dengan kita, tapi kita tidak merasakan. Kecuali kita berhubungan dengan jin, baru dia akan mengganggu kita. Selama kita tidak membuka pintu manusia, maksudnya berhubungan dengan jin, dia tidak bakal menghampiri kita. Apalagi orangnya suka berzikir, suka benar-benar
zikirnya merasuk di dalam hatinya, insya Allah tidak bakal diganggu. Dia masih di lingkup ke alam ini, alam dunia, tapi ada alam jin, alam manusia, dia sama dengan kita, tapi masih lebih sempurna kita. Jadi kadang dia itu menempati ke tempat-tempat yang kosong. Maka kalau kita punya tempat atau rumah itu jangan sampai dikosongi terlalu lama, harus diisi sesekali. Kalau dia dikosongi terlalu lama, nah itu namanya tempat ghairu maskunah, maka tempat yang tidak ada penghuninya, maka potensi untuk diisi oleh makhluk lain. Mau di kamar itu jangan sampai kosong. Jadi kalau di rumah sholatnya jangan tetap saja di satu tempat, harus berpindah-pindah. Asalkan tidak dekat WC, tidak dekat kamar mandi, boleh berpindah-pindah. Itu bisa, dia itu menghindarkan kita datangnya gangguan jin. Itu ya. Nih. Oke, kita akan melanjutkan lagi. Kemudian mizan. Nah, tadi jadi dilanjutkan tadi ya, mizan. Jadi kenapa mizan lebih gede dari langit dan bumi tapi tidak kelihatan? Ya beda alam. Kita di alam dunia, sedangkan mizan di alam akhirat. Kenapa bisa tahu? Nah, inilah bangganya sebagai umat Muhammad, akhirnya diberi ilmu, diberitahu. Meskipun sebatas gambaran kecil. Paling tidak kita sudah membayangkan. Gitu. Khalqun adim. Jadi mizan itu khalqun adim, ciptaan yang sangat besar. Min khalqillah, dari ciptaan Allah. Jadi kalau dibandingkan langit dan bumi, maka enggak ada apa-apanya langit dan bumi. Bihi malakun muwakkal, yang jaga mizan itu ada malaikatnya, ada yang jaganya. Muwakkal. Fa idza ji'a bi ibni adam waqafa baina kafatal mizan, maka kalau ada orang yang mau ditimbang, dia itu berada di dua sisi. Di dua sisi timbangan itu. Berarti yang berlaku itu apa? Hukum alam apa amal? Amal. Itu yang berlaku hukum amal. Kalau di sini hukum alam. Ya, oke. Fa in taqula mizan hunada dzalikal malak bi sautin yusmi'ul khalaik. Maka ketika berat timbangan kebaikannya, jadi seolah-olah malaikat yang menjaga itu, dia itu mengeluarkan suara. Yusmi'ul khalaik, bisa didengarkan oleh para makhluk. Fulan. Jadi ketika timbangan kebaikannya besar. Jadi amal kita misalkan untuk 100% itu susah kayaknya. Berarti kalau kita 60% amal baiknya, yang memasukkan kita, yang meloloskan ke surga itu pasti rahmatnya Allah. Maka ketika lebih berat timbangannya, malaikat tuh bersuara. Fulan, wahai fulan, sa'adatan la yashqa ba'da abadan. Engkau fulan, timbangan amal baikmu berat. Kamu akan hidup bahagia setelah ini. La yashqa ba'da abadan. Kamu tidak akan susah setelah ini. Karena timbang amal kebaikanmu berat, ya. Wa in khaffa mizanu, tapi jika timbangan amal kebaikanmu khafif, apa namanya? Ringan, timbangannya ringan. Mizanu nada dalikal malak bisautin yusmil khalq, maka malaikat itu bersuara, berkata yang bisa didengar semua makhluk. Syakia fulanan syaqawatan wala yas'adu ba'da abadan. Kamu tuh buntung, apes kan? Apes. Syakia fulan, kamu apes, syaqawatan, sesuatu yang apes, wala yas'ad ba'da abadan, kamu tidak bakal senang setelah ini. Maka hukum amal pun itu masih belum bisa lolos. Jadi kenapa amal baik itu birahmatillah wa biridallah. Jadi jangan sekedar sosial saja ya. Beramal baik itu jangan secara sosial. Di sini itu harus ubudiyah. Jadi amal baik ketika kita sosial baik karena dakwah syiar ya. Jadi bisa ditiru orang baik benar. Tapi harus menghujam ke sini. Ini yang bakal menyempurnakan amal ketika berada di haud, ketika berada di mizan.
bi rahmatillah wa bi ridallah. Itu. Maka itu ketika enteng atau ringan timbangan kebaikannya, maka enggak ada kebahagiaan buatmu abadan. Jadi acuan abadan nih, jadi kalau kamu tipis timbangan amal kebaikan, sudah kamu enggak bakal bahagia selamanya. Ba'da hada, setelah ini. Ini tadi apa tadi? Mizan. Sekarang awas sirat. Bagaimana tentang sirat? Apa sirat? Ihdinas siratal mustaqim. Apa sirat? Sirat itu jembatan atau jisrun. Fahuwa jisrun mamdudun alamatani jahannam. Jisrun, jembatan yang memanjang. Alamatani jahannam. Dia itu berada neraka di bawahnya. Di atasnya jembatan alamatani jahannam. Araku minas syi'rah atau minas sya'rah. Jembatannya ini lebih tipis daripada rambut. Lebih tipis daripada rambut. Coba dibayangkan. Pakai fisik aja susah. Kita dikaji fisik, maka hukum amal tadi ya, benar kan? Hukum amal. Araku minas sya'rah, jembatan ini lebih tipis dari rambut. Wa ahaddu minas sayd, lebih tajam daripada pedang. Jangan-jangan ketika menginjak terluka atau terpleset saking tipisnya, saking tajamnya. Madhadatun wa mazallatun au mazlaqah. Jadi jembatannya itu licin. Madhadah. Jadi ini sangat licin dia. Sangat licin, mazlaqah. Potensi tergelincirnya besar. Mau atlet kayak dia tetap nggak bisa. Ini karena dia hukum amal, ya. Alaika lalib, atau dia seperti duri, tajamnya seperti duri. Ini yang ujung-ujungnya yang paling tajam sudah. Kemudian khototif, seperti cakar, jadi ujungnya cakar. Itu berarti yang paling tajam dia. Min hadid, dari besi. Udah yang tajam-tajam, licin. Min narin yakhtofu biha. Jadi terbuat dari neraka. Apa ya? Api. Jadi gambarannya, saking tajamnya, saking kecilnya, dia sampai susah orang bakal selamat. Kalau tidak bi rahmatillah wa bi ridallah. Kalau bukan karena rahmat Allah dan keridhaan Allah. Famumsakun yahwi fiha wa masru'. Oh sudah, kalau udah sekali berapa langkah sudah udah kejeblos, enggak bisa. Ini kalau dilihat secara fisik tidak mungkin. Wa minhum may yamurru kalbarki. Ada yang lewat di sirat itu seperti kilat. Kalbarki. Hal yang menakutkan tentang sirat enggak ada apa-apanya ditimbang amal soleh yang kita lakukan sekarang. Apalagi tanpa perhitungan atau dengan kesungguhan. Berbuat baik fi sarra wa dharra. Berbuat baik dalam keadaan senang dan susah. Ini yang menjamin kita lancar di sirat. Ada yang berjalan seperti barqi, kilat, melesat, wala yansab, ayaqafiya wala makhlas wala min wala yalbat. Dia itu kayak menyentuh sedikit ke sini. Jadi kayak bukan menampak. Jadi kayak sudah kalbarki. Tuh. Wa minhum may yamurru karrihi. Ada yang berjalan seperti angin. Kenapa seperti itu? Amalnya banyak. Dzalika ayanju, dan mereka itu adalah yang selamat. Tsumma kajarhil faros, ada yang berjalannya seperti larinya kuda. Tsumma karomalir rojuli, ada yang berjalan cepat. Ada yang berjalan cepat. Tetap sampai ada. Tsumma kamasyirrijli, ada yang berjalan saja. Ada yang seperti itu. Tergantung amal kebaikannya. Ada yang bungku, ada yang terseret. Itu, ya. Wa qad dzakarati Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha
annar fabakat. Maka istri Rasulullah Sayyidah Aisyah itu menceritakan tentang neraka ini sampai nangis. Jadi sampai menangis. Faqala Rasulullah, kata Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ma yubkiki, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Aisyah? Jadi kata Aisyah, dzakartun nar fabakaitu. Saya mengingat cerita neraka tadi, kemudian saya menangis. Fahal tadzkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Apakah ketika di hari kiamat kamu itu mengingat sanak saudaramu, anakmu, bapakmu, ibumu, ponakanmu, kakekmu, nenekmu? Apakah mengingat waktu itu? Faqala amma fi thalathatin mawad fala yadhkuru ahadun ahad. Maka di tempat yang 3 ini tidak bakal ingat siapapun. Di tempat mana saja? Indal mizan, waktu kita berada di timbangan, kita tidak mengingat siapapun. Yang diingat diri kita sendiri. Yang membantu ketika itu kamu adalah amalmu ketika di sini nih, ketika di dunia. Waktu di mizan itu tidak ingat siapapun kecuali dirinya, dan amal baiknya akan mengingat dia dan akan menyelamatkan kamu. Hatta ya'lama ayakhifu mizanu am yadkhul. Maka di mizan itu apakah timbangannya berat atau ringan? Itu yang diingat dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua, wa inda tato yuril suhuf hatta ya'lama aina yaqo kitabu fi yamin aw wara dhuhri. Catatan amalnya. Apakah dia di tangan kanan atau di atas dhuhr, ini sini. Ini diikat. Ini diikatnya sini. Ini juga diikat. Yang suruh ngambil ini sini. Ini diikat. Ini suruh ngambil sini. Tidak mungkin bisa. Kecuali ini tidak diikat bisa. Ini diikat ini. Ini mengambilnya dari sini. Ya karena ala dhuhri. Kalau yamin bagus. Kalau ala dhuhri susah mengambilnya catatan amalnya. Ini tempat yang kedua. Tempat yang ketiga, wa indas sirat idza wudi'a baina dhuhrai jahannam hatta yajuz. Kemudian orang enggak ingat siapapun. Di tempat yang ketiga, ketika melintasi sirat, jembatan ini, sampai dia melewatinya baru dia mencari sanak saudaranya atau siapa saja. Jadi saking beratnya. Kemudian waqad sa'ala Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat Anas yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayashfa'ala lahu faqol. Jadi sahabat Anas itu meminta kepada Rasulullah agar memberi syafaat kepada Anas. Faqala Rasulullah bersabda, ana fa'ilun insyaallah, aku yang akan memberi syafaat. Setelah itu Anas bertanya, yaqulu Anas, qultu fa aina atlubuka? Wahai Rasulullah, waktu di sana itu aku mencarimu itu di daerah mana? Aina tatlubuka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, awwalu ma tatlubuni ala sirat. Awalnya kalau kamu bisa menemukan saya, yang pertama tandanya saya akan berada di sekitar sirat. Qala Anas bertanya lagi, qultu fa illam alqaka ala sirat qala fadlubni in. Kalau kamu tidak menemukan aku di sekitar, jadi kata Rasulullah, kalau kamu tidak menemukan aku di sekitar sirat, di sekitar jembatan, fadlubni alal mizan, indal mizan, maka temui aku akan standby di mizan, di timbangan. Qala qultu fa illam alqaka indal mizan, kalau engkau wahai Anas tidak menemukan aku di mizan atau di mizan, fadlubni indal haud, maka temui aku di telaga. Fatlubni indahu fa inni la ukhti'u hadits talatah mawatin. Aku ada di salah satu ini. Pasti kamu ketemu di tempat-tempat ini. Maka ketika kamu berada di telaga, di mizan, di haud, kemudian di timbangan, di sirat, cari Rasulullah.
Kamu tidak mungkin mencari anakmu, bapakmu, kakekmu, itu enggak mungkin. Yang paling dicari itu Rasulullah. Rasulullah sampai standby loh di situ agar kita selamat. Jadi kalau kita mengandalkan amal kita yang sedikit, mungkin susah untuk bisa menikmati ini dan bisa melewati ini. Maka syafaat Rasulullah itu sampai seperti ini, dikawal dari tiap telaga, timbangan, kemudian sirat, itu sampai menuju surganya Allah. Syukur kita masuk surga bighairi hisab, tanpa perhitungan. Makanya amal baik jangan sampai perhitungan, akan kembali kepada kita juga. Allah menyuruh kita berbuat baik bukan untuk Allah, untuk diri kita, biar kita mudah di kehidupan kita yang akan datang. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.